dalam kurun waktu 2 tahun, tahun lalu, awal tahun lalu sampai saat ini misalnya, itu operasi yang digelar Mabes TNI di Papua itu berhasil mendapatkan 111 pucuk senjata. Tapi misalnya di Sumatera, saya tidak ingin menyebut provinsinya ya, di Sumatera kurun waktu yang sama, di salah satu kodam kita, berarti di bawah Angkatan Darat, senjata yang diperoleh 160, lebih banyak daripada di sini. Gelar mereka, kegiatan mereka normal. Itu di Sumatera, kodam di sana. Di Jawa 3 bulan lalu di salah satu provinsi, jadi di salah satu kodam, kita mendapatkan 39 senjata. Ada juga kodam di Jawa yang dalam kurun waktu 2 tahun ini ada yang dapat 11 senjata, ada yang 6 senjata. Di Kalimantan sama, gelarnya sama, dengan periode yang sama 2 tahun, ada kodam yang mendapatkan 516 senjata, hampir 5 kali lipat dari sini. Terus di kodam lain di sana juga 72 senjata, kurun waktu 2 tahun. Sekarang kita ke kodam lain lagi, saya nggak mau menyebut. Dalam kurun waktu 2 tahun 620 senjata berhasil kita dapatkan. Ada lagi kodam lagi, dalam waktu 2 tahun 406 senjata. Tetapi pernahkah kita mendengar hiruk pikuk ataupun penggunaan kekerasan di tempat-tempat itu? Hampir tidak ada sama sekali. Artinya dengan gelar kekuatan normal, kita bisa kok. Kita bisa membantu tanpa ada harus pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama di sini dengan menggunakan konsep gelar satuan yang normal, bukan pendekatan, tapi kami benar-benar beraktivitas seperti di wilayah lain, nggak ada yang berbeda. Itulah perubahan yang saya akan lakukan. Karena apa? Saya tahu tugas itu yang lebih menentukan. Kenapa kok terjadi korban? Tugasnya harus dirubah. Dan satuannya pun mereka menjadi satuan yang memang ada di tempat lain. Tidak ada lagi satgas yang tugasnya bukan melakukan tugas-tugas satuan organik. Jadi apa yang kami lakukan di sini mulai 27 November kemarin sama dengan yang di tempat lain. Dan itu kalau mau dikatakan pendekatan apa ya, itu normal. Gitu. Bahkan sudah saya sebutkan tadi, senjata yang diperoleh 620. Hampir lebih dari 5 kali lipat yang diperoleh di sini. Kok bisa? Terus satuan organik atau satuan penugasan kita ke luar negeri. Kita punya 2.500-an prajurit TNI yang beroperasi ya di 8 negara. Ada di Lebanon, ada di Kongo, ada di Afrika Tengah, ada di Sudan, Sudan Selatan, Mali, Oman, dan Sahara. Ada 8. Bahkan di Kongo, satuan tugas kita non-organik sudah dalam kurun waktu 3 tahun mendapatkan 257 senjata dan bisa menurunkan, membuat milisi di sana sejumlah 1.620-an dalam waktu 3 tahun. Mereka turun, nggak ada
yang terluka, nggak ada yang tewas. Itulah komunikasi sosial. Jadi perbedaan antara satuan organik dengan satgas tidak ada. Tetapi kenapa di sini terjadi apa yang kita lihat selama ini? Ada korban-korban. Karena tugasnya. Makanya sekarang saya memperbaiki tugasnya. Itu yang membedakan, Pak. Orang yang sama, mereka kan juga ada mereka berasal dari provinsi lain. Mereka ada yang dari batalion, ada yang dari Korem, Kodim, Kodam. Kok di sana nggak ada apa-apa? Di dunia internasional, operasi di bawah PBB, UN, Peacekeeping Operation, nggak ada korban. Di dalam negara Indonesia, di provinsi lain juga nggak ada korban. Jadi bukan faktor satuan organik atau non organik, tapi tugas dia apa nih? Kalau tugasnya nggak teliti kita kasih, ya sudah terjadi. Makanya sekarang saya perbaiki. Saya sebagai pimpinan TNI, saya akan memperbaiki itu semua supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti halnya di provinsi lain. Dan kita juga tahu ada orang yang memiliki senjata secara ilegal, sama dengan juga di provinsi lain. Kalau di provinsi lain kita bisa melakukan secara persuasif tadi dengan jumlah senjata yang kita dapatkan, dan tidak ada juga yang korban dan tidak ada juga yang kemudian masuk penjara. Karena kita ingin kalau memang senjata yang ilegal itu bisa ditarik dari masyarakat, akan lebih aman kita. Gitu Pak ya. Terkait tentang keberadaan kelompok bersenjata yang selama ini masih sering mengganggu warga sipil maupun militer dan aparat keamanan secara keseluruhan. Kedepannya gimana? Langkah-langkah apa yang akan diambil meminimalisir jatuhnya korban? Untuk meminimalisir korban, yang bisa kami himbau adalah kepada semua pihak, termasuk kepada kami sendiri tadi ya. Ayo kita bangsa yang beradab, kita bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan kita juga ternyata bisa, seperti yang saya sampaikan di Kongo tadi, kita bisa mendapatkan 257 senjata dan menurunkan tanpa ada korban sekitar 1.600-an tadi milisi, dan 3 diantaranya adalah tokoh atau pimpinan di Kongo ini. Jadi kenapa tidak bisa di sini? Tapi kalau ada pihak-pihak, saya menyebutkannya pihak, yang tetap memilih melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan nilai kemanusiaan atau merampas properti atau menghancurkan properti orang lain, ya biarkan masyarakat yang menilai, biarkan masyarakat internasional yang menilai. Tapi TNI tetap dan harus menjadi prajurit yang profesional, dalam arti kita harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, berpegang pada tindakan-tindakan yang sesuai hukum, dan tidak melakukan tindakan ekstrajudisial. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kodim ya di tiap korem di wilayah lain itu biasanya sekitar 10, bahkan ada yang lebih dari 10. Ini average saja, rata-rata sekitar 10 kodim. Di Papua di satu korem Merauke cuma 3. Jadi kalau kita berbicara normal saja, padahal normal ini kan belum tentu sama. Karena apa? Karena luas wilayah. Jadi kalau kita hitung rasio antara personel TNI dengan masyarakat, nah itu yang harusnya. Tapi nggak usah lah, kita berbicara yang mungkin lebih normatif saja. Kalau di provinsi lain bisa sampai 10, mungkin itu tujuannya, kesananya nanti. Ya, sekarang ini kita hanya bisa menyiapkan untuk penambahan total ya, total
Jadi kalau ada 3 korem di sini, kalau 1 korem 10 seperti halnya provinsi lain, berarti kan harusnya ada 30. Nah, kita ini sangat kekurangan karena tadi di Merauke hanya 3, di Jayapura dan bagian timur 5 dan 4, berarti 9, 12. Harusnya 30. Kami hanya mampu menambah 8 dulu lah sekarang ini. Tapi itu pun perlahan. Perlahan karena kita harus siapkan infrastrukturnya dulu sedemikian rupa sehingga mereka yang akan bertugas di situ juga mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan mendasarnya sebagai manusia. Jadi itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, untuk meminimalisir korban, yang bisa kami himbau adalah kepada semua pihak, termasuk kepada kami sendiri tadi, ya. Ayo kita bangsa yang beradab, kita bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan kita juga ternyata bisa, seperti yang saya sampaikan di Kongo tadi, kita bisa mendapatkan 257 senjata dan menurunkan tanpa ada korban sekitar 1.600-an tadi milisi, dan 3 diantaranya adalah tokoh atau pimpinan di Kongo ini. Jadi kenapa tidak bisa di sini? Tapi kalau ada pihak-pihak, saya menyebutkannya pihak, yang tetap memilih melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan nilai kemanusiaan atau merampas properti atau menghancurkan properti orang lain, ya biarkan masyarakat yang menilai, biarkan masyarakat internasional yang menilai. Tapi TNI tetap dan harus menjadi prajurit yang profesional, dalam arti kita harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, berpegang pada tindakan-tindakan yang sesuai hukum, dan tidak melakukan tindakan ekstrajudisial. Nah, Mbak ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Saya sering nonton di YouTube, Pak. Nama saya Eva, saya wartawan anak di Jayapura. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait penjelasan Bapak tadi tentang kita masih kekurangan tadi orang yang berpendidikan. Estimasinya berapa untuk di Papua dengan wilayah yang demikian luas, dan ada rencana ada pemekaran kembali provinsi untuk dari TNI gimana ke depannya? Iya, yang pertama Mbak, saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kodim ya di tiap korem di wilayah lain itu biasanya sekitar 10, bahkan ada yang lebih dari 10. Ini average saja, rata-rata sekitar 10 kodim. Di Papua di satu korem Merauke cuma 3. Jadi kalau kita berbicara normal saja, padahal normal ini kan belum tentu sama. Karena apa? Karena luas wilayah. Jadi kalau kita hitung rasio antara personel TNI dengan masyarakat, nah itu yang harusnya. Tapi nggak usah lah, kita berbicara yang mungkin lebih normatif saja. Kalau di provinsi lain bisa sampai 10, mungkin itu tujuannya, kesananya nanti. Ya, sekarang ini kita hanya bisa menyiapkan untuk penambahan total ya, total. Jadi kalau ada 3 korem di sini, kalau 1 korem 10 seperti halnya provinsi lain, berarti kan harusnya ada 30. Nah, kita ini sangat kekurangan karena tadi di Merauke hanya 3, di Jayapura dan bagian timur 5 dan 4, berarti 9, 12. Harusnya 30. Kami hanya mampu menambah 8 dulu lah sekarang ini. Tapi itu pun perlahan. Perlahan karena kita harus siapkan infrastrukturnya dulu sedemikian rupa sehingga mereka yang akan bertugas di situ juga mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan mendasarnya sebagai manusia. Dan untuk saat ini kami yakin
Kami yakin, karena apa? Sudah saya tunjukkan tadi. Saya tunjukkan di provinsi lain pun kami bisa. Jadi saya yakin kita bisa menangani Papua sama seperti kita menangani atau beraktivitas di provinsi lain. Kami akan fokus kepada pembinaan teritorial untuk Angkatan Darat, komunikasi sosial. Toh kita juga dapat senjata, berarti kita sudah berusaha untuk mengurangi peredaran senjata di masyarakat, sehingga secara umum harusnya kemungkinan penyalahgunaan senjata itu sudah berkurang. Sama seperti yang dilakukan oleh jajaran Kodim, Koramil di provinsi lain. Mereka semua melakukan itu semua. Tugasnya adalah tadi pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Jadi di sini pun akan dilakukan hal yang sama oleh kodim-kodim tadi. Jadi komunikasi sosial itu konsep yang sudah sejak awal dilakukan oleh Satuan Teritorial Angkatan Darat. Ya, jadi itu tidak akan berubah. Komunikasi sosial titik beratnya kan itu tadi, untuk pola aktivitas satuan kita yang baru di sini adalah pembinaan teritorial untuk Angkatan Darat dengan komunikasi sosial. Yang laut, pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial. Yang udara, pembinaan potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial. Jadi itu akan dilakukan oleh semuanya, jajaran TNI, sama seperti yang mereka lakukan di wilayah lain. Kami yakin, karena apa? Sudah saya tunjukkan tadi. Saya tunjukkan di provinsi lain pun kami bisa. Jadi saya yakin kita bisa menangani Papua sama seperti kita menangani atau beraktivitas di provinsi lain. Satu persiapan dulu ya memasuki tadi.